Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 18 Juli 2022, tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah bukan karena terpaksa. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, maka secara bertahap kita akan makin menghayati kehadiran Tuhan dan dapat merasakan adanya kehausan dalam jiwa. Misalnya, seseorang yang tadinya kalau pagi tidak berdoa dan merasa biasa-biasa saja, tapi sekarang dia mulai merasa ada yang hilang. Yang tadinya tidak kebaktian 1 bulan dan merasa tidak masalah, tetapi sekarang 1 minggu lewat, dia merasa kehilangan. Kita harus belajar mengalami bahwa rasa membutuhkan Tuhan itu bukan hanya di mulut. Mari kita merenungkan kalimat pemazmur yang mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Yaitu bagaimana seorang pemazmur yang hidup di zaman perjanjian lama sudah bisa memiliki kehausan akan Allah. Dia juga berkata, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Apa yang kita pelajari dari Alkitab dan proses kehidupan yang kita alami, inilah kebenaran yang menuntun kita sampai ke surga. Kalimat seperti rusa merindukan sungai yang berair. Artinya sungai itu bukan sekadar pelengkap, suplemen, tambahan, atau kebutuhan sekunder, melainkan segalanya. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Merindukan di sini bukan sekadar mengingini dan bisa boleh dijawab atau boleh tidak dijawab. Pengertian merindukan di sini adalah membutuhkan sebagai kebutuhan yang mutlak. Kita harus menyadari bahwa yang kita butuhkan di hidup ini hanyalah Tuhan, agar kita bisa mengasihi Dia secara natural. Tuhan menghendaki kita mencintai Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, secara sukarela. Kalau manusia mencintainya secara terpaksa, maka Allah tidak bisa menikmati cinta tersebut. Tidak mungkin Allah menerimanya. Bapak Ibu, kita harus mencintai Tuhan secara natural, sebab hanya Dia yang kita butuhkan. Kita harus menghormati Dia secara patut, bukan karena terpaksa. Tentu Allah memiliki harga diri. Dia tidak memaksa makhluk ciptaan untuk menghormatinya. Kalau kita takut akan Dia, kita takut karena kita mengasihi dan menghormatinya. Seperti seorang anak yang takut kepada orang tuanya. Dia merasa segan karena menghormati dan mengasihi. Bukan takut karena ancaman tidak mendapat warisan atau karena orang tua lebih kuat secara fisik atau kuat secara relasi dengan pejabat, sehingga anak itu menjadi takut. Sebenarnya ini bisa menjadi gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau seorang anak sejak kecil bisa menghayati hubungan orang tua dan anak secara proporsional, yaitu bagaimana anak bisa menghayati bahwa yang paling dibutuhkan olehnya adalah ibu dan bapaknya, dan tidak bisa tergantikan dengan apapun dan siapapun, maka hubungan kita dengan Tuhan pun seharusnya demikian. Kita membutuhkan Tuhan karena Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang dapat mengisi kehausan jiwa kita, bukan karena berkat-Nya dan kuasa-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika seseorang benar-benar mengerti apa arti dari Tuhan menjadi satu-satunya kebutuhan, ia pasti tidak bisa memanipulasi Tuhan. Tuhan tidak perlu dimanipulasi, sebab Dia yang kita butuhkan bukan apa yang dapat Dia berikan kepada kita.
melainkan hanyalah dia sendiri, pribadinya. Tetapi sebagian besar manusia memiliki jiwa yang sudah rusak, sehingga belum mengerti maksud dari Tuhan satu-satunya kebutuhan. Itu semua disebabkan karena kita memiliki konstruksi, sirkuit cara berpikir yang sudah rusak. Kita telah kecanduan atau edik, kecanduan oleh perkara-perkara dunia. Kita melihat banyak orang Kristen yang memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan kuasanya, meminjam tangannya yang perkasa untuk meraih apa yang dia pikir bisa melengkapi hidup, memuaskan, membahagiakan dirinya. Dengan sikap seperti itu, tanpa kita sadari, kita berkhianat kepada Tuhan. Artinya kita menyakiti hatinya. Tetapi karena kita dianggap belum matang atau belum dewasa, Tuhan bisa mengerti dan Tuhan masih mau bertoleransi kepada kita. Namun demikian, kita tidak boleh terus-menerus dalam keadaan kekanak-kanakan yang naif, picik dan bodoh ini. Kita harus bertumbuh terus dalam proses pendewasaan sampai kita mencapai kesadaran bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup. Bapak Ibu, kalau seorang anak mengerti bagaimana perasaan membutuhkan orang tua, yaitu bagaimana dia dibesarkan oleh orang tua, hidupnya bergantung kepada orang tua, maka ia bertumbuh menjadi anak yang baik. Tentunya dalam lingkungan yang baik juga. Kemudian ia menjadi takut akan orang tua karena mengasihi dan menghormati orang tua dengan benar dan tulus. Sementara kita diajak mengenal lingkungan kerajaan surga, mengenal Allah Bapa yang baik, mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Selanjutnya kita belajar menghayati bagaimana dari waktu ke waktu Allah memelihara hidup kita. Kita mampu mengerti betapa baiknya Tuhan yang menyediakan surga kekal untuk kita. Makanya kita harus teduh dalam mendengar kebenaran, karena firman Tuhan itu akan menguduskan kita. Ketika kita sampai pada titik hanya Tuhan yang kubutuhkan, kita baru bisa mengerti mengapa Paulus berkata, asal ada makanan, pakaian, cukup. Kita harus berusaha membenahi diri. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini, kita dapat mengalami pembenahan diri supaya kita bertumbuh dalam hubungan yang dewasa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menghormati Tuhan secara patut, bukan karena terpaksa. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.